Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Sabtu, tanggal 20 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Manusia pertama adalah Adam. Adam diciptakan oleh Tuhan, adalah kehendak dari Tuhan. Adam diciptakan sebagai manusia pertama, ada maksud tertentu dari rencana Tuhan. Tuhan menciptakan Adam tidak serta-merta langsung begitu saja, meskipun Adam sebagai manusia yang dikehendaki, akan tetapi Tuhan melakukan suatu pertanyaan, suatu dialog terhadap malaikat. Bagaimana menurut pendapat malaikat ketika Tuhan akan menciptakan Adam? Tuhan bertanya kepada malaikat, kepada Jibril sebagai ketua daripada para malaikat, sebagai malaikat yang tertua. Kalau tidak salah dialognya itu adalah, "Hai Jibril, apa menurutmu, apa pendapatmu, saya akan menciptakan manusia?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau akan menciptakan manusia sebagai perusak atau sebagai sesuatu yang akan menumpahkan darah di muka bumi?" Kemudian Tuhan berkata atau berfirman kembali, "Sesungguhnya apa-apa yang aku ketahui, engkau tidak akan mengetahuinya." Kemudian malaikat bersujud dan bertasbih kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Di sini saya akan membahas masalah tasbih. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Tasbih adalah memuji Tuhan. Apa bunyi tasbih itu? Tidak lain adalah subhanallah. Arti daripada subhanallah adalah maha suci Allah. Jadi sesungguhnya kata tasbih ini diawali oleh para malaikat ya. Jadi kita membaca tasbih mengikuti pendahulu kita. Bukan saja kita, akan tetapi nabi-nabi sebelum kita, sebelum manusia kita, sebelum Muhammad, ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semua bertasbih. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, semua bertasbih. Dan kita sebagai manusia biasa juga harus melakukan tasbih, harus bertasbih, harus memuji nama Tuhan, harus mensucikan nama Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dari mana? Tentu saja di dalam ayat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari segumpal tanah. Dari mana tanah itu? Tentu saja kita belum berbicara bumi, karena semua yang dibicarakan adalah di surga. Tuhan mengambil tanah, segumpal tanah, untuk menciptakan Adam dan membuat sebaik-baik bentuk, dan ditiupkanlah ruh Tuhan dan hiduplah Adam. Nah, disitulah sesungguhnya inti daripada kehidupan kita, bahwa Adam adalah manusia pertama yang hidup di surga. Sebelum Adam ada, tentu saja, karena Tuhan telah menciptakan malaikat dan setan
malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan setan diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari bumi. Jadi kita harus mengikuti arus yang ada. Artinya bukan mengikuti arus yang seadanya saja, tapi mengikuti arus yang sesuai dengan firman, sesuai dengan wahyu Tuhan. Nah, disinilah sesungguhnya kehidupan kekal, kehidupan abadi, kehidupan yang akan datang, yang tidak pernah selesainya, itu adalah kehidupan di akhirat. Kenapa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Itu yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan, berbagai masyarakat. Kalau saja Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Sedangkan isi neraka itu adalah ya manusia, ya setan, ya dan lain-lainnya. Nah, disinilah yang perlu kita kaji kembali, yang perlu kita pelajari. Ya sesungguhnya kita harus mengikuti perintah Tuhan saja, itu saja kita artinya sudah mengikuti apa yang telah diperintahkan sebetulnya ya, tidak usah neko-neko, kemudian tidak menyekutukan Tuhan, tidak menyeterukan Tuhan, tidak boleh mentuhankan apapun selain Allah. Sebetulnya itu saja kita sudah mengikuti alur, sudah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, dan kembalinya insya Allah ke surga sesuai dengan janji Allah. Jadi semuanya keturunan daripada Adam adalah keturunan dari surga. Nah, di sini kita telah diuji Tuhan melalui berbagai ujian, tahapan-tahapan ujian. Bahkan Adam sendiri telah melakukan dosa sehingga Adam diturunkan ke bumi. Bahkan di dalam pemahaman saudara kita Kristen ini yang dari beragama lain, yang dari beragama Kristen, mengatakan bahwa dosa besar yang telah dilakukan Adam adalah ya itulah tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu dosa besarnya ya. Kemudian akhirnya dia turun ke bumi atau diturunkan ke bumi. Dan penurunan dari surga ke bumi itulah dosa besar yang dilakukan oleh Adam menurut saudara kita dari Kristen ya. Sedangkan menurut Islam sebetulnya intinya sama ya. Jadi Adam turun ke bumi itu karena melakukan dosa, itu ya. Kemudian kalau saja Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa diciptakan neraka seperti itu ya? Di sini kita sama-sama mencari solusi, mencari jawaban yang benar, mencari jawaban yang paling tepat. Setelah Tuhan menurunkan Adam ke bumi, tentu saja di sini ada ganjalan ya, ada ganjalan daripada setan. Setan itu waktu itu diusir dari surga oleh Tuhan, kemudian Tuhan menciptakan Adam, dan Adam sebagai penduduk surga, dan setan sangat sangat dengki, sangat iri. Bagaimana caranya agar Adam dikeluarkan dari surga? Itu sebetulnya intinya itu ya. Sehingga sampai kapanpun Tuhan mengutuk setan, itu tempatnya di neraka. Sebetulnya itu untuk setan ya, neraka itu untuk setan. Jadi penciptaan neraka itu sebetulnya diperuntukkan untuk setan, karena setan telah melakukan suatu perlawanan terhadap Tuhan ya, sehingga setan juga dia mau hidup selamanya sampai akhir zaman di muka bumi ini, bersedia untuk masuk di neraka asalkan dihidupkan sampai akhir zaman. Artinya sampai zaman akhir, sampai kiamat, setan masih hidup gitu loh. Artinya seperti itu. Jadi karena merasa dengki, iri hati, sehingga setan siap bertanggung jawab untuk masuk neraka asalkan
kehidupan sampai akhir zaman untuk menggoda keturunan Tuhan. Sebetulnya itu ya inti daripada penciptaan neraka ya. Saya kira itu saja ya di pagi hari ini. Semoga kita tetap tetap bersahaja, tetap menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.